Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Priyo Handoko Sarjana Syariah. Dengan tema kita hari ini, tata cara memandikan jenazah lanjutan. Kajian kitab Al-Wijaza fi Tajhizi Al-Janazah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa pada asar dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga buka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi yang di masjid silakan menulis pertanyaannya via kertas dan diserahkan kepada panitia atau nanti diberikan mic untuk bertanya langsung. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat dan kaum muslim lainnya. Tafadhal masyhura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan kita pada saat ini telah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu agung di atas segala macam bentuk kenikmatan yang ada di alam semesta ini, yaitu kenikmatan indahnya seorang tatkala mendapatkan rasa manisnya keimanan di dalam hatinya, dalam kehidupannya, manisnya, indahnya tatkala menelaah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Oleh karena sebab itulah kita berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu kita semua untuk mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Karena itulah salah satu atau satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia kita dan di akhirat kita kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebaik-baiknya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semenjak Nabi Adam sampai pada hari kiamat kelak, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter, perilaku, budi pekerti yang amat sangat baik dan luhur. Sepatutnya kita mencontoh, meneladani suri tauladan yang terbaik, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan hak, mempraktekkan hak anak Adam yang telah meninggal dunia. Dan ini kita telah memasuki pertemuan keberapa? Berapa nih? 9 ya. Untuk permasalahan fikih atau memandikan jenazah, ini yang ketiga kan gitu. Ini yang ketiga. Permasalahan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu tentang syarat-syarat. Kedua kemarin itu apa yang harus disiapkan. Sekarang langsung apa? Praktek. Langsung praktek. Silakan disimak dengan seksama dan dicatat poin-poin yang perlu dan penting, insyaallah semuanya, nggak ada yang nggak perlu, penting semua. Silakan dicatat. Yaitu tata cara langsung bagaimana kita memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Kalau sempurna kan berarti mendapatkan banyak pahala. Baik. Sebelum kita sampaikan poin demi poin kaitannya dengan tata cara memandikan jenazah, perlunya kiranya kita mengetahui garis besar hak si mayit tatkala hendak dimandikan. Sebentar ya. Sebentar, tunggu.
Baik. Yaitu 3 poin yang harus kita pahami tatkala hendak membersihkan badan si mayit. Ya. Pertama yaitu proses memandikan yang disebut dengan al-ghuslu. Ya. Yang disebut dengan apa? Al-ghuslu. Al-ghuslu. Ini yang pertama. Poin yang pertama yang harus urutan. 3 poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu poin yang pertama yang harus didahulukan. Poin pertama ini yaitu al-ghuslu, memandikan. Memandikan. Yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, kalau tak bisa dimandikan oleh karena sebab luka-luka, kemudian banyak tujah ya, bekas tujahan atau pisau, tembakan, habis dimakan buaya, apa yang harus kita lakukan nanti kita bahas itu. Kalau tidak bisa dimandikan secara utuh sesuai dengan sunnah yang berlaku, maka kita beralih ke poin yang kedua, step kedua, cara yang kedua. Yaitu apa? As-sabbu ya, as-sabbu. As-sabbu bahasa Inggrisnya apa Arabnya. Bahasa Arabnya apa? As-sabbu, as-sabbu. Harus ngerti juga kita lafal ininya Arabnya biar keren dikit kan kalau di masyarakat gitu kan. Wah, apa tuh keren Ustadz berarti kan gitu. Baru aja belajar kemarin. As-sabbu. Pak, kalau nggak bisa al-ghusl as-sabbu, Pak. Apa itu sabbu? Bid'ah nih kamu nih gitu ya. Bener ada memang as-sabbu. Apa itu as-sabbu? Yaitu 1 kali siram. Nggak perlu digosok-gosok. Kayak kita bahas, cak mana caranya. As-sabbu. Jadi 1 ember atau ya 1 ember dengan gayungnya, beberapa gayung ya. Hanya sekedar disiram-siram doang tanpa ada sentuhan. Itu as-sabbu. Ketiga baru at-tayammum yang pernah sedikit kita singgung kemarin. Apa? At-tayammum. Bagaimana cara tayammum sudah dibahas kemarin. Urutannya seperti itu. Urutannya seperti itu. Pertama apa? Al-ghuslu, as-sabbu, baru at-tayammumu. Mentayamumkan tangan ke wajah dan tangan seperti tayamum pengganti wudu ya, sebagai pengganti wudu. Bisa runtutan, tidak bisa al-ghuslu, tidak bisa karena luka-luka gitu ya. Ada sebagian luka ataupun kalau digosok lembek hancur kulitnya. Lembek kan ada yang busuk-busuk segala, maka tak perlu digosok-gosok dengan metode pertama al-ghuslu, tapi dengan metode kedua as-sabbu, 1 kali siram. 1 kali siram. Kemudian yang ketiga at-tayammumu. Kalau misalkan nggak bisa 1 kali siram mungkin karena terpotong-potong, banyak lukanya dan nggak memungkinkan disiram dengan air, maka dengan tayammum. Kenapa? Karena kalau kita hidup nih sekarang kita hidup nih. Ketika kita hidup nih sekarang, kemudian ada luka sedikit, kalau kena air kan perih. Perih kan? Perih. Maka begitupun cara kita bermuamalah kepada si mayit yang telah tiada, telah meninggal dunia. Maka nggak boleh juga kita menggunakan siraman dengan luka-luka yang dia derita. Apalagi kepotong-potong. Paham? Apalagi kepotong-potong, mutilasi. Maka nggak perlu metode al-ghuslu, maka tak perlu metode as-sabbu, langsung metode apa? Tayammum. Tayammum final sudah. Final. Karena mandi wajib, bukan mandi wajib, mandiin jenazah ini hukumnya wajib. Bahkan para ulama sepakat kalau ketahuan mayit belum dimandikan, ternyata sudah dimakamkan, mungkin ada kelupaan, luput lah, mungkin jadi luput, terlupakan, ternyata sudah dimakamkan, wajib dikeluarkan si mayit tadi. Wajib dikeluarkan si mayit yang sudah dimakamkan, wajib untuk dimandikan, karena luput mungkin luput, bisa jadi kan gitu. Atau tadi metode tadi apa? Satu-satu. Al-ghuslu, sabbu, kemudian tayammum.
runtutan. Nggak bisa itu, nggak bisa ini, ganti terus sampai yang terakhir. Atau metode yang kedua yaitu menjamak. Menjamak itu apa sih? Menggabungkan dua dari salah satu tiga tadi, dari salah dua tiga tadi. Kan tiga tadi bisa menggabungkan dari salah satu dua tiga tadi, dari salah dua tiga tadi. Dua yang dijamak kan? Contoh misal lukanya cuma satu lokasi, satu atau tiga apa dua ya. Bagian ternyata yang kiri doang. Mungkin karena membunuh nian di jantungnya misalkan. Insya Allah ya, tiap hari banyak pembunuhan kita nih ya Allah di Indonesia ya. Ngeri banget. Karena apa? Orang kalau membunuh itu nggak takut gitu. Kenapa? Ya penjara 5 tahun, 15 tahun keluar, makan enak juga di penjara. Jadi nggak takut kalau membunuh orang. Kalau di Saudi yang diterapkan pancung, kalau aku bunuh, aku dibunuh. Iya kan? Aku bunuh, dibunuh. Maka sedikit kasus pembunuhan di Saudi atau di Madinah Mekah. Karena memang itulah janji Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam hukum kisos terdapat keamanan. Orang mikir kalau membunuh itu. Sekarang kan Masya Allah, sehari saja di Indonesia mungkin sudah puluhan bisa jadi. Ada terus di berita itu kalau kita buka, kita setel, pembunuhan ini, pembunuhan itu, terkadang pembunuhan-pembunuhan yang ya hanya sekedar sepele. Bukain celana, ya melorotin celana temannya, tuja. Ada kan? Ya, ngato-ngatoin, tuja, mati. Begitu murahnya gitu loh, darah manusia. Bahkan jelas-jelas Allah SWT katakan, itu menyebabkan bahwasanya waman qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasan jami'a. Kalau orang membunuh satu jiwa, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Sebaliknya, kalau dia menjaga satu kehidupan dari manusia, dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Seperti itu, Masya Allah. Jadi misalkan lukanya cuma beberapa saja, maka kita menjamak dengan al-ghuslu dan at-tayammumu. Menjamak ghuslu dan tayammum. Apa maksud? Caranya bagaimana? Ya, kita basuh, kita gosok bagian yang nggak kena luka, dan bagian yang luka tadi nggak perlu disiram. Ditutup. Karena namanya luka, perih lah kalau orang yang hidup kena luka. Luka disiram air kan perih. Bahkan dokter melarang, jangan sampai kena air ya, bahaya ini, habis dijahit misalkan. Sama lah seperti orang meninggal. Jangan malah dibedakan, udah meninggal nggak ngerasain sakit dan nggak ada ruhnya. Jangan, nggak boleh. Karena muamalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT adalah muamalah fisiknya. Fisiknya dia itu sekarang masih di alam dunia sekarang ya. Kalau ruhnya bolehlah, sudah nggak di sini lagi. Gitu, paham ya? Maka kita muamalahkan si mayit tadi dengan saat seperti dia hidup. Cuman dia nggak bisa mandi sendiri gitu loh. Maka ya kita mempelajari metode teknik dari yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala memandikan jenazah. Jadi apa metode yang kedua? Metode yang pertama tadi apa? Coba kita ulang. Yaitu kita runtutkan. Nggak bisa 1, 2. Nggak bisa 2, 3. Kemudian kalau metode kedua boleh dijamak. Menggabungkan salah satu dari dua, bukan salah dua dari tiga macam tadi, yaitu menggabungkan al-ghuslu dan at-tayammumu. Ya, contoh tadi sebagian saja yang luka, bagian sebelah, sebagian yang lain, taruhlah lukanya 10%, nah 90%-nya masih bagus, maka yang bagus tadi disiram, digosok dengan kafur, dengan sabun, dengan sidr. Nah, adapun yang luka-luka tadi tak perlu. Karena sifat wajib. Jadi ada sifat wajib, ada sifat sunnah. Sifat wajib, maksudnya metode, teknik wajib dalam memandikan jenazah itu apa? Harus airnya tadi harus menyeluruh ke semua permukaan kulit, rambut, semua permukaan si tubuh manusia tadi, mayat tadi. Sebagaimana ketika kita mandi
Janabah, mandi besar, nggak boleh sebagian yang nggak kena air. Semuanya harus rata, air itu harus kena semua. Nah, begitupun ketika memandikan jenazah, air itu harus merata semua penjuru tubuh si mayit. Oleh karena sebab ada luka, kita nggak perlu siram dengan air si yang luka-luka tadi. Kan nggak sempurna tuh, ya kan? Pendapat pertama, nggak perlu tayamum. Pendapat kedua, tayamum sebagai pengganti mewakili yang luka-luka tadi yang nggak kena air. Itulah pendapat yang menurut saya lebih kuat dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Silakan disimak kalimat beliau. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Mughni, wal majduru wal muhtariqu wal ghariqu, orang yang tertimpa bangunan pasti rusak kan gitu. Muhtariqu, kebakar. Wah, apalagi kebakar. Coba Anda kebakar masih hidup ya. Banyak yang luka. 70% kulit Anda kebakar misalkan. Masa dokter membolehkan Anda mandi? Kena air kan perih kan, sakit kan? Wal ghariqu, tenggelam. Kalau tenggelam dimakan buaya misalkan, kepotong-potong atau kelamaan di air kan kulit itu sudah ngelupas, sudah bonyok-bonyok kayak gitu. Idza amkana ghusluhu ghussil, kalau memungkinkan untuk dimandikan, mandikan. Kalau memungkinkan, kata beliau. Kalau memungkinkan kan sedikit, kalau memungkinkan berarti kan sedikit. Kalau memungkinkan dimandikan, mandikan. Maksudnya lukanya mungkin nggak terlalu parah. Mungkin kalau ketimpa bangunan memar doang, biru. Kan ada tuh. Nggak robek-robek istilahnya, nggak luka-luka. Itu nggak perlu disiram, nggak boleh malah. Jadi kalau memungkinkan mandiin pakai air. Yang akan kita bahas per poinnya tentang siramnya bagaimana dan seterusnya. Wa in khifa taqattu'uhu bil ghusli subba alaihil ma'u sabban, kata beliau. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, kalau ditakutkan pas disiram kemudian digosok-gosok, kan bukan cuma disiram doang, digosok-gosok pakai tangan kita. Kita gosok-gosok. Kalau prediksi kita, kalau kita siram, kita mandikan kemudian kita gosok-gosok, bisa jadi kulitnya nanti tambah rusak, tambah melebar, tambah parah, ya, bisa terpotong-potong lagi, kata beliau. Subba alaihil ma', cukupkan dengan 1 kali siraman. Metode yang kedua tadi, yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti tidak perlu dimandikan dengan sabun, digosok-gosok dan seterusnya. Siram aja pakai 1 ember, misalkan pelan-pelan, cukup. Ya, andui, kafani. Paham? Kata beliau seperti itu. Walam yumassa, tak perlu digosok-gosok. Tak perlu kan digosok. Kalau mandi kan kita harus gosok badan kita. Tidak perlu, karena bonyok nanti, rusak, nanti ngelukai kulit. Masya Allah, gitu ya. Kalau logikanya bagaimana logikanya? Namanya manusia udah mati, nggak ngerasain sakit, ngapain kok segituin banget sih? Maksudnya diperlakuin kayak orang hidup. Lah itulah Islam. Menjaga kehormatan anak Adam walaupun telah meninggal dunia, dan itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak seorang mayit seperti hak dia ketika hidup. Itu kaidah besarnya, jangan sampai lupa ini. Kaidah besar dalam menunaikan hak anak Adam yang telah meninggal dunia adalah apa? Perlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan dia tatkala apa? Hidup. Kalau dia nggak disukai ketika perlakuan ini ketika dia hidup, maka begitupun ketika dia meninggal dunia, tak perlu. Fa in khifa taqattu'u bil ma'i lam yughassal wa yuyammamu in amkana. Kalau disiram tambah hancur misalkan, tadi kan ghuslu, nggak bisa ghuslu disiram. Nah, nggak bisa disiram, mungkin kulitnya terlalu bonyok gitu ya, kalau disiram hancur, atau memang terpotong-potong, maka nggak disyariatkan memandikan atau sebu. Paham? Parah banget kan berarti mayit ini. Kan gitu.
Kemudian ada pertanyaan, pernah ada bertanya, Ustaz, kalau tiba kita mayit ini sudah meninggal lama, nggak ketahuan, ternyata sudah jadi tengkorak misalkan. Tengkorak ya, tengkorak. Betul-betul tengkorak nian. Maka seperti itu keadaannya bagaimana? Maka kalau misalkan memungkinkan ada tangan dan wajah, maka tayamum. Kalau tidak perlu, langsung saja kafani. Tidak perlu disiram. Tidak perlu di al-ghuslu. Kalau ada kepala dan tangan, ngeri juga ya. Tengkoraknya, tangan tengkorak tangan dan tengkorak kepala, maka ya sebisa mungkin ditayamumkan. Karena memang dia mati belum dimandiin. Karena gara-gara pembunuhan, misalkan dukun AS. Tahu dukun AS? Di Banyuwangi itu kalau salah, di mana itu ya? Nah itu, seperti itulah. Di mana? Lampung ya? Oh, dukun AS di Lampung, lupa. Banyak banget yang mati. Nah seperti itu, tulang-tulangnya dikumpulkan dan seterusnya. Kalau nggak memungkinkan ya sudah usah. Seperti itu. Kemudian kata beliau tadi, misalkan kalau disiram ya bonyok, tambah hancur, atau memang sudah kepotong-potong, maka nggak perlu disiram, cukup tayamum in amkana. Kal hayyil ladzi yu'dhihi al-ma'u wa in ta'addara ghusluhu. Sebagaimana orang yang hidup kalau kena luka sakit, gitu kata beliau. Begitupun juga ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, kita nggak peduli. Walaupun dia meninggal dunia, logika kita urat sakitnya terputus, sudah nggak ada lagi, nggak peduli. Pokoknya kita perlakukan dia sebagaimana dia hidup, seperti itu. Al-mayyiti, kata beliau, ghuslul mayyiti li adamil ma'i yuyammamu wa in ta'addara ghusl ba'dhihi duna ba'dhin ghussila ma amkana ghusluhu wa yuyammamul baqi kal hayy sawaan. Ya. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Kalau tidak ada air, tayamum. Kata beliau. Kemudian kalau nggak mungkin disiram sebagian badan, nggak mungkin disiram, contoh yang sudah saya contohkan tadi, ketujahnya bagian sebelah, atau satu tujahan, dua tembakan, dua, tiga, empat tembakan di bagian tertentu, maka bagian yang luka tadi nggak perlu disiram, paham? Bagian yang lain masih bagus, nggak bonyok, nggak hancur dan seterusnya, maka bagian yang bagus tadi dimandiin, disabunin, dan seterusnya sebagaimana nanti kita bahas. Dan setelah itu disempurnakan dengan tayamum, gitu. Disempurnakan dengan tayamum sebagai perwakilan dari si luka-luka tadi. Tapi ada yang pendapat juga mengatakan tidak usah siram dah, sudah cukup dengan tayamum aja. Walaupun lukanya satu. Tapi yang lebih aman adalah menggabungkan antara al-ghuslu dan at-tayammum. Paham sampai sini? Itu kaidah besarnya. Yang harus kita deteksi dulu sebelum action. Sebelum apa? Memulai. Paham nggak nih? Paham ya? Baik. Poin pertama. Sudah kita mulai nih ya? Mulai kita mandiin ya? Ya, siap. Yang pertama, apa yang harus kita siapkan ketika hendak memandikan jenazah? Tadi muqaddimah itu tadi harus kita tentuin dulu sebelum memandikan jenazah. Jenazah ini bisa al-ghuslu nggak? Kalau nggak bisa berarti al-sabbu, nggak bisa tayamum. Ditentuin dulu. Sudah? Oh berarti al-ghuslu, ya sudah al-ghuslu. Nah, cara al-ghuslu bagaimana? Pertama, ini kita bahas poin-poin dulu atau bahasanya teori dulu, materi dulu, nanti pekan depan kita tampakkan videonya atau prakteknya langsung. Tapi lebih enak divideokan, jelas nanti. Banyak sebenarnya kalau YouTube kan untuk cari. Baik. Pertama, apa yang harus kita siapkan? Sudah ready ya, sudah siap ya. Kalau si mayat ini sudah aman dari banyak orang, mata-mata banyak orang ya. Cuman kita dengan si mayat tadi, yang mandikan dan si mayat tadi. Kita pastikan tertutup, nggak ada orang yang ngintip dan seterusnya. Nggak perlu di video, live streaming, di-upload ke YouTube, nggak usah, nggak boleh. Ya kasihan. Banyak kan di YouTube itu, dilihatin ya. Nggak boleh. Ya Anda kalau mandi itu di-upload mau nggak?
pakai celana, malu lah gitu ya. Nah, sudah diletakkan di tempat yang tinggi, meja sesuai dengan tubuhnya, sudah ditaruh situ. Kan pakai baju tuh, kecuali nggak pakai baju, mungkin mati gancet misalkan. Tahu mati gancet? Tahu ya? Nah, mungkin itulah. Ya, atau ya apa mati ketika mandi di kamar mandi misalkan. Ya sudah tutup pakai kain dulu. Nah kan pakai baju tuh, pakai baju, taruh kan, jangan dilepas, melepasnya nanti. Walaupun bajunya kotor tetap nanti, jangan diganti dulu, gantinya nanti ketika memandiin. Jangan dilepas sebelum dimandikan. Taruh di situ, kemudian letakkan handuk atau sejenisnya penutup lah, kain penutup yang menghalangi mata kita dengan aurat. Aurat apa bahasanya? Aurat yang aurat inti dari aurat manusia itu laki-laki, itu antara pusar ke bawah paha, yaitu setelah lutut. Kalau perempuan ya dada sampai lutut antara wanita. Kita tutup dengan handuk kain yang menutupi bagian atas kalau wanita ke bawah, atau per laki-laki atas pusar sampai ke betis atau bawah mata kaki lah. Tutupin dulu, jangan langsung buka celana, jangan. Tutupin dulu. Adabnya seperti itu. Masya Allah ya. Kalau mandiinnya langsung aja buka celana, cepat buka gitu kan. Kalau mandiin anak kecil kan, cepat buka celananya. Ditutup. Tutup dulu, jangan dibuka. Tutup. Jadi jangan sembarang buka. Dengan kain barulah kita buka. Yang pertama apa tadi? Nutup dulu, yang pertama. Ditutup bagian aurat. Isatru auratil mayyiti minas surrati ila rukbati bimin syafatin kabiratin satiratin. Yang menutup, menghalangi, jangan tipis. Agak tebal lah, yang penting enggak kelihatan lah anunya, auratnya dan seterusnya. Sudah yang pertama, kedua. Tajridu malabisihi, melepaskan pakaiannya. Mempelorotkan pakaiannya. Itu ada dua cara. Ada dua cara. Jangan dipikir kayak kita ngelepasin biasa, itu ada tekniknya. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Cara melepaskan pakaian mayit sebelum dimandikan, ada dua cara yang harus kita perhatikan. Yaitu mendeteksi dulu, kita deteksi dulu. Sebelum kita lakukan dua cara ini, kita deteksi dulu. Badan si mayit ini lentur atau kaku? Lentur atau kaku? Kalau lentur seperti ini, kaku seperti ini nanti. Dicek dulu. Berarti diangkat dulu kakinya. Oh, nggak biasa. Gerakkan sikunya, tarik sedikit ke samping. Oh, bisa. Nah, lentur berarti. Kalau diangkat, ditarik ke samping, sikunya nggak mau nekuk, lututnya nggak mau nekuk, wah ini kaku nih berarti. Mungkin penyakit apalah gitu, atau karena kelamaan, atau di autopsi di rumah sakit dimasukkan ke mana? Lemari es yang besar itu, jadi kaku. Paham? Apa kira-kira? Hikmahnya, kita kembali ke hikmahnya. Hikmahnya apa? Kembali kaidah besar tadi Pak. Perlakuan kita terhadap si mayit sama seperti perlakuan kita terhadap ketika dia hidup. Kalau tangan Anda misalkan ya pegel-pegel lah, kaku itu kan sama aja pegel ya. Keselio dan semisalnya, kaku gitu ya, namanya pegel kan. Tegang ototnya, kemudian Anda tarik, Anda sentuh gitu ya. Anda tarik, Anda sentuh. Sakit nggak kira-kira? Sakit, ya kan? Begitupun perlakuan kita tatkala dia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi jangan sembarangan, langsung dibukain. Dicek dulu badannya nih enak nggak digerakkan. Paham? Sakit lah nanti. Kalau ya adab kita
kepada si mayit yang meninggal tadi, seperti dia hidup. Baik, kalau kaku dicoba dilenturkan perlahan-lahan, digerak-gerakkan sedikit. Oh, ditarik, aduh, kaku nih, keras nih. Maka ada usaha untuk mentalyin namanya kata para ulama. Gerak-gerakkan sedikit. Nah, kalau tangannya berarti ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, atau sikunya ditekukkan sedikit. Diajak nekuk, mau nggak? Pelan-pelan. Oh mau nih, nah awalnya kan gini tegang. Kita gerak-gerak sedikit, gini-gini dia, nggak bisa. Lagi, oh bisa. Nah gerak, nah enak. Nah itu talyin. Baik. Begitupun kakinya sama. Kalau nggak bisa masih tetap kaku, ya, maka ketika badannya memang benar-benar kaku, nggak boleh dilepas seperti kita melepas pakaian kita. Kalau lepas pakaian kan ya celana dikendorin, tali pinggangnya, dibuka kancingnya, ditarik kan gitu, nggak perlu, karena akan menyakitkan si mayit. Walaupun nggak tersakiti, kita bermuamalahnya sebagaimana dia saat kala dia hidup. Maka digunting, yang pertama ya, digunting. Silakan digunting bagian mana lah, yang pokoknya nggak perlu diajarin, insya Allah tahu lah bagian mana sendi-sendi yang kita putus dia lepas. Bagian samping ya, samping. Kalau kancingnya depan ya dibuka kancingnya. Kemudian berarti gunting bagian samping kiri rusuk ya. Gunting ketiak ya sampai ke lengan. Kanan kiri, kemudian bagian depan. Ya, insya Allah tahu lah, nggak usah diajarin nih, udah ngerti kan insya Allah. Cari sendi yang memang kalau diputus dia terlepas. Paham? Begitupun celananya, potong. Paham? Yang kedua yang ngelepas seperti biasa. Ngelepas seperti biasa kalau badannya lentur. Ya buka kancingnya, celananya, pelorotin. Seperti biasa. Biasa. Gitu. Sudah paham sampai sini? Baik. Insya Allah antum sudah tahu, nggak usah diajarin cara guntingnya bagaimana. Aslinya gampang, itu bisa dikira-kira, nggak perlu belajar. Itu kedua kan, menutup aurat, kemudian melepaskan pakaiannya. Ketiga, yaitu sudah telanjang berarti kan. Kecuali kain tadi, hati-hati jangan dilepas. Pas ngelepasin bajunya tadi jangan dibuka. Pelan-pelan, jangan sampai kain yang kita tutup di awal tadi tersingkap. Jangan, ya. Sudah. Jadi kebuka semuanya kecuali bagian yang kita tutup dengan handuk atau semisalnya tadi. Ya kan gitu. Baru yang ketiga. Apa yang ketiga? Qassu adhafiri yadaihi. Memotong kuku-kuku yang kelihatannya panjang. Kalau nggak panjang nggak usah. Kaki atau tangan. Kedua tangan atau kedua kaki potong. Berarti kan sudah sampai kemarin gunting kuku kan? Gunting kuku atau semisalnya. Pokoknya bisa motong si kuku-kuku mayit tadi. Potong loh. Terus pelan-pelan, hati-hati jangan sampai terlalu dalam. Biasanya kalau terlalu dalam itu perih. Iya nggak? Kita motong kuku, kalau terlalu dalam itu perih. Kebuka kulitnya. Ya pokoknya pendek. Nggak melewati batas maksimal si kuku tadi. Kaki, tangan sudah, tapi disunahkan kanan dulu ya, kanan dulu. Kalau nggak kanan pun nggak masalah. Kemudian ketiak dicukur. Bukan pakai gunting kuku, gunting biasa atau gunting alat cukur jilid itu contohnya. Kanan kiri. Kalau panjang ya, kalau enggak panjang ya pendek banget ya enggak perlu cukur. Berarti orang ini memang menerapkan sunnah nih sampai dia meninggal rapi semua badannya. Ya, kan gitu. Kan sunnahnya memang kayak gitu.
Kemudian yang ketiga, kalau laki-laki berarti ini ya, kalau perempuan nggak ada kumis. Kalaupun ada ya tetap dipotong. Ada nggak wanita kumis? Misal kalau ada. Kumisnya di takhfif. Takhfif itu udah gak digundulin. Sekarang agak panjang, diringankan. Dipotong sedikit, jangan gundul-dul ya. Karena sebagian para ulama ada yang memakruhkannya. Potong aja. Agak kan panjang tuh, nah potong setengahnya. Kemudian hanya 3 itu, kaum muslimin ya, Allah SWT, hanya 3 itu. Adapun bulu kemaluan, kemudian yaitu kemaluan tidak perlu, atau motong rambut tidak perlu. Rambut tidak perlu, bulu kemaluan juga nggak perlu. Dan bulu-bulu lain nggak perlu. Karena tidak ada dalil, contoh dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memotong bagian-bagian yang nggak kita sebutkan tadi. Jadi 3, kuku, ketiak, kumis. Sudah? Seperti itu. Yang keberapa itu? Ketiga. Keempat sekarang. Yaitu tandzifu anfihi wa famihi wa saddihima atau wasadduhuma biqutni hatta intihai min tagsilihi summa tuzal, yaitu membersihkan hidungnya, mulutnya, digosok-gosok mulut, hidungnya, mulutnya, dan ditutup bagian hidung dengan kuton, dengan sesuatu kapas. Jadi awalnya giginya kita bukan mulut, cara bersih mulut disiram, bukan, gosok-gosok saja. Basahin tangan kita dengan air bersih, gosok-gosokin mulutnya, bagian mulutnya, kemudian hidungnya ya bersihin bagaimana kita ngupil itu. Nah, kayak gitu aja, bersihin biasa. Setelah itu ditutup dengan sesuatu hidung tadi. Sesuatu dengan hidung tadi ditutup. Ataupun tidak ditutup tidak apa-apa, asal kita menjaga ketika nyiram nanti jangan sampai kena, atau jangan sampai airnya masuk ke hidung. Berarti nyiramnya gini nanti, ditutup mulut dan hidung. Ini kata beliau di dalam kitab ini. Ya. Kemudian yang kelima, diwudukkan. Maaf, sebelum itu sebelum wudu diangkat punggungnya. Kelima bukan wudu, urutannya yang kelima. Setelah membersihkan kuku, ketiak, kumis, diangkat. Yang kelima, diangkat punggungnya sedikit, seperti ini, jangan terlalu tinggi, seperti inilah. Kemudian kita tekan dengan tangan kita di bawah ulu hati sampai ke kemih, ya, bawah pusar. Ditekan dengan perlahan, jangan ditekan tinju gitu, tekan biasa pelan. Nekennya, ini perhatikan, nekennya itu bukan kayak kita neken mencet tombol, ya, seperti kita neken dari atas ke bawah. Maksudnya kayak gini. Bukan kayak gini. Ini senep nih ya. Gitu ya. Senep. Sakit. Caranya bagaimana? Mulai dari bawah ulu hati, jangan ulu hatinya sakit. Enggak sakit saat kan udah meninggal. Enggak, itu kita kembali ke kaidah yang pertama tadi. Bawah ulu hatinya tekan ke bawah sedikit, kemudian ditarik ke bawah gini. Sebenarnya boleh-boleh saja Anda langsung tekan bagian bagian pusarnya gini. Tapi saya lebih condong kepada yang caranya seperti ini. Nah, dari sini ini ulu hati nih. Berarti gini. Nah, sampai ke kemih,
bawa pusar. Jadi nekannya itu tekan sedikit, kemudian geser, tarik. Nah, seperti itu. Bukan ditekannya, digencet bahasa kita itu. Dijepit, bukan. Tekan biasa. Tujuannya apa? Mengeluarkan sesuatu yang memang harus dikeluarkan dari depan atau dari belakang, kalau memang ada. Paham? Oh, ada yang keluar, ya sudah. Bersihin setelah itu. Bagian belakang atau bagian depan disiram. Ambil kain yang sudah kita kemarin bahas, kain khusus untuk nyeboi ya. Bagian belakang atau depan. Terus keluar terus, bagaimana Ustaz? Keluar terus, aduh gak hilang-hilang. Tutup dengan kapas. Kayak gitu caranya. Sumpelin, biar gak keluar. Misal ada kasus kayak gitu, misal. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Itu yang kelima kan? Keenam, baru kita setelah dibersihin semua kotoran yang keluar, step keenam, diwudukkan sebagaimana kita wuduk mau sholat. Ambil tangannya, dan seterusnya. Tidak perlu apa? Tidak perlu madmadoh atau istinsyak atau istinthar. Madmadoh apa madmadoh? Kumur-kumur. Kalau wudhu kan sunnahnya kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Itu sunnah dalam wudhu ketika kita hendak sholat yang masih sehat, nggak meninggal. Nah kalau untuk mayit tidak perlu. Nggak perlu disunahkan, nggak disunahkan. Karena sudah kita wakilkan di awal tadi, dibersihkan mulut dan hidungnya. Nggak perlu. Udah wudhu seperti kita wudhu. Ambil tangannya tapi ya. Ambil tangannya. Kalau cuci tangan, tangannya cuci. Kemudian kita siram tangan kanan, muka dulu, tangan kanan 3 kali, kiri. Ya kayak kita wudhu persis. Kita yang wudhukan. Kita yang wudhukan. Kaki selesai, keenam. Sudah? Wudhu selesai, keenam kan? Karena itulah perintah dari Nabi SAW, jelas hadisnya, al-wudu bil mayamin, wasrilu bima'in wasidrin wasyikil aiman thumma aisar. Kemudian ketujuh, setelah kita wudhukan barulah kita mulai. Nah, ketujuh, beliau menyampaikan bahwasanya ya juma'u al-mughassilu yadayil mayyit wa yaqul bismillah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah yang memandikan jenazah setelah diwudhukan. Doa ini doa umum. Doa ini doa umum. Karena setiap kebaikan kalau dimulai dengan bismillah itu akan mendapatkan berkah, keberkahan. Kalau nggak bismillah pun tidak masalah. Sudah? Yang ketujuh ya, bismillah. Kemudian wa yughassilu yadayhi salasan wa yamsahu ala famihi salasan wa yamsahu ala anfihi salasan wa yusallu wajhihi salasan. Nah, setelah itu kata beliau membasuh tangannya 3 kali, membasuh mulutnya 3 kali, membasuh hidungnya 3 kali. Kemudian wajahnya 3 kali, wajah 3 kali, ana ulangi, tangan, mulut digosok 3 kali, hidung masuk disiram-siram dikit atau pakai tangan dibasahin ke tangan kita, kemudian wajahnya dibasuh, ya, disiram rambutnya, jadi kepala, jadi tangan disiram. Ini sudah wudhu, ini luar dari wudhu, selesai wudhu. Tangan juga disiram, tangan, kemudian mulut, hidung, wajah, kemudian bagian kepala, rambut ke belakang disiram sampai leher.
Paham? Ya, siram biasalah. Ini nyiramnya pakai apa coba? Pakai air biasa dulu. Air biasa dulu. Atau pakai langsung sabun atau bidara pun tidak masalah. Langsung. Terserah. Bebas di sini tidak masalah. Tapi disarankan air dulu. Ini kata beliau seperti itu. Air, siram. Bagian kepala. Telinga juga diselah-selahkan dengan tangan kita yang basah tadi. Sudah? Kepala sudah, kemudian bagian kanan. Ya. Bagian kanan. Apa bagian kanan maksudnya? Yaitu bagian pundak, tangan, pergelangan, besep. Ini siku sampai setengah badan kanan ini bagian kanan nih, perhatikan nih. Ini kan kepala sudah, belakang kepala sudah, telinga sudah, muka sudah, mulut sudah, hidung sudah, maka langsung ke kanannya manusia nih, mayat ini, kanannya. Mulai dari pundak, tangan sampai ke kaki. Jadi kita bagi dua. Bagian kanan, bagian kiri, pundak kanan sampai ke bawah, pundak kiri sampai ke bawah. Ya, pakai sider atau air dulu tidak masalah. Caranya bagaimana? Ya, siram kan terlentang ya, siram dari atas ke bawah gitu kan. Kemudian Anda berdiri di sebelah kirinya, berarti kan kanan dulu. Ini kepalanya di sini ya. Anda berdiri di sini. Gampangnya gitu memang. Tarik menggunakan tangan kiri Anda, tarik ke atas, siram. Kan di atas sudah tadi kan? Sebelum ditarik. Ditarik sedikit, jadi dia menghadap ke kiri berarti, ke kiri badannya. Baru kita siram sampai di belakang pundak atau punggung belakang kanannya, punggung kanan belakangnya kena air juga, kena sider, kena sabun. Udah ratain sampai ke belakang, sampai ke tulang ekor ya, tulang ekor bagian kanan, siram, letakkan lagi. Kemudian Anda agak turun ke bawah bagian pinggang, angkat pinggangnya. Angkat pinggangnya, pinggang yang bagian kanan, siram bagian pinggang bawah gitu deh. Pinggang bawah siram. Sampai ke bawah kaki. Kemudian Anda pindah ke sisi kanan kakinya. Sisi kanan kakinya. Pindah ke situ, di sini berarti. Kemudian handuk Anda angkat sedikit, kemudian siram dari bawah kaki kanan dia, bagian kanan kaki, paha berarti. Bagian kemaluan ke kanan, siram dengan air atau langsung dengan sabun atau bidara. Ini belum terhitung satu, belum terhitung satu. Setengah masih. Jadi kanan dulu, sampai kaki kanan. Selesai, di sela-sela jari-jari kanan kaki kanannya, pindah ke membersihkan, memandikan bagian kiri, pundak kiri ke bawah. Berarti kita berdiri di sini. Ini pundak kirinya di sini, ya kan? Siram seperti kita menyiram, caranya seperti yang kanan tadi persis. Paham? Metode yang Ana sampaikan tadi itu gambarannya saja. Terserah Anda mau metodenya bagaimana, yang penting nyiramnya seperti itu, tempatnya, cara menyiramnya urutan dari kanan, pundak kanan ke bawah merata, kemudian pundak kiri ke bawah merata, atas bawah. Terserah enaknya bagaimana, mau berdiri situ, itu tergantung nyamannya Anda bagaimana. Paham? Jadi nggak ada aturan baku harus berdiri di sini. Tidak masalah. Atau misalkan Anda di sini, misalkan mau yang ke kiri. Kalau Anda enaknya berdiri di sini, untuk kiri
bahu kiri, pundak kiri, maka ya gini berarti. Ah, ya kan? Terserah. Paham nggak nih? Bebas. Pokoknya wajibnya apa? Rata pundak kanan ke bawah, atas bawah. Setelah itu pundak kiri atas ke bawah. Kemudian belakang juga merata. Baru dihitung berapa? 1 mandi. Sunnahnya minimal 3. Sunnahnya minimal berapa? 3. Tapi yang paling akhir harus pakai kafur. Kalau nggak ada kafur, minyak wangi. Siramin air itu dengan minyak wangi. Berarti butuh banyak. Pokoknya ditutup dengan air kafur atau minyak wangi semisalnya. Pokoknya sesuatu yang semerbak aromanya. Bukan pakai multu. Bukan untuk badan itu. Kalaupun ada, maka tak masalah. Misalkan sabun apa untuk mewangi badan misalkan, maka pakailah itu. Tapi multu itu enggak, itu pakai baju keras itu sakit, bahaya. Baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Ulanglah yang kedua sebagaimana sudah Anda sampaikan tadi. Kepala, seset, kanan pundak, kiri pundak. 2. Ulang lagi, yang ketiga berarti ya, baru kafur. Kepala, mulut dan seterusnya ke bawah kanan, pundak kanan ke bawah, pundak kiri ke bawah, baru dihitung 3. Itu sunnahnya seperti itu. Kanan dulu, kiri, kanan kiri 1, kanan kiri 2, kanan kiri 3. Bukan sebagaimana yang ditanyakan sebagian ikhwan itu yang kanan 3-3 gitu ya. Kiri 3-3. Paham maksudnya? Boleh, silakan boleh, tapi enggak sunnah. Gitu. Boleh saja silakan. Al-amru wasi, cuman kita kepingin yang mantap gitu kan, yang betul-betul berpahala. Ini kalau metode pertama. Terus selesai dah. Nah, kalau menurut kita masih kotor nih badan si mayit, maka tambah lagi. Silakan ditambah lagi. Kalau menurut kita masih banyak yang kotor dan seterusnya, mungkin korban banjir bandang kan banyak kotoran di kupingnya masuk mana-mana kan gitu. Harus disikat segala, maka tambah boleh. Enggak harus 3, tapi sunnahnya berapa? Ganjil gitu. 3 kurang nih, 5 kan? 5 kurang lagi, ya 7. Ya boleh Anda genapkan, boleh. Misalkan sudah 3 nih, kita tambah lagi lah. Yang keempat silakan, tak masalah. Tapi sunnahnya cantiknya ganjil, nggak wajib gitu loh harus ganjil. Tapi cantiknya apa? Ganjil. Sudah, selesai. Belum. Ya, itu yang ke-7 ya, selesai ya. Nah, sudah ganjil, selesai gitu kan. Handui. Kan tadi kita di kemarin itu saya sampaikan 3 handuk ya. Handuk yang pertama sudah dipakai untuk nutupin bagian aurat tadi. Handuk kedua digunakan untuk ngelapin. Ya. Handuk ketiga mengganti yang basah tadi. Kan basah tuh, masa nggak basah? Bentangkan handuk ketiga yang kering, bagian auratnya ambil dari bawah yang basah. Ini kan handuk yang basah ya. Handuk basah nih kan. Handuk yang kering taruh. Klep gitu ya. Jangan dibuka set langsung gini, jangan. Ciluk nanti ada itu. Bahaya. Nah, gini tutup. Nah, dari bawah nih tahan, tarik. Basah kan? Udah taruh. Cuci lagi. Udah. Setelah ditutup dengan handuk ketiga, baru dipindah ke tempat yang sudah siap untuk dikafani. Dah. Masuk kita ke cara mengkafani. Nah, insyaallah besok Selasa kita tampakkan
reelnya dengan video, kemudian kita tambahkan dengan tema mengkafani jenazah. Dah selesai bagian pertama. Ini bagian pertama masih kan 4 ya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Selesai. 4 itu. Alhamdulillah seperti itu. Selesai. Cara memandikan jenazah tinggal kita berikan gambarannya dengan reel. Langsung dicontohkan atau video. Nah, insya Allah besok video aja. Saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada saat ini. Silakan ada yang ditanyakan, ada yang masih kurang atau masih bingung. Ya, silakan, yang kencang. Ayo. Ya. Jadi udah boleh putus tuh gimana ceritanya? Air itu ngalir terus. Terus sampai ke bawah dan rata. Kalau boleh sih boleh, bagus malah menghemat. Bagus malah tidak masalah. Cuman bukan suatu keharusan. Suatu keharusan ya menyulitkan akhirnya. Jadi satu centung nih maksudnya ya. Satu centung dikit-dikit dulu, jangan sampai terputus. Maksudnya tumpahan air dari satu gayung tadi jangan terputus kan, maksudnya gitu kan. Ya silakan, tidak masalah, boleh-boleh saja. Jangan malah ada statement harus, berarti itu syariat, bukan syariat itu. Ya, sebagaimana kita mandi, satu gosok-gosok, ratain, gosok-gosok, ratain, bukan gosok terus ngalir, nggak boleh berhenti kan gitu ya. Maka silakan, tapi jangan sampai ada keyakinan statement oh harus itu, nggak boleh. Boleh saja. Udah, ada yang lain? Itu siapa lagi? Lanjut. Pertanyaan untuk takaran daun bidara, campuran daun bidara dengan air dan air dengan kapurnya, Ustaz. Oke. Untuk takaran itu tidak ada aturan yang baku harus berapa liter dan seterusnya. Cuman saran dari para ulama saja gitu ya. Tapi bebas. Maksudnya bebas karena situ tidak ada aturan yang baku yang harus sekian liter kan itu. Kalau misalkan ada ketentuan yang baku harus sekian liter perbandingannya, maka repot. Ada sebagian badan yang kotor banget, ada sebagian badan yang besar nanti gak cukup dan seterusnya, maka sesuaikan dengan keadaan si mayit atau keadaan orang yang mengusahakan alat-alat tadi. Kalau dapatnya segitu ya segitu, tidak masalah, jangan memberatkan. Tidak harus satu botol nian, tidak harus. Kira-kira menurut Anda cocok pas pencampuran antara air dengan bidara, kayaknya sudah lumayan lah. Intinya ada busa-busa sedikit yang keluar dari bidara tadi. Airnya sudah warna hijau misalkan. Itu kalau yang bubuk, kalau bubuk kan enak, tercampur pasti dia ya kan. Ada yang daun, kita ulek-ulek, kita tumbuk-tumbukkan juga boleh, tak masalah. Kita lumat-lumatkan dengan sesuatu atau kita blender pun tidak masalah, nggak harus bubuk nian. Ya. Kalau ada bubuk, yang pada intinya airnya betul-betul sudah terkontaminasi dengan bidara tadi. Nggak ada bidara pun sabun biasa, nggak masalah. Udah? Ya. Tutup mic-nya kasih. Oh sudah. Mic-nya mana? Ya, silakan. Bismillah. Kebiasaan itu biasanya tuh ada statement yang terakhir kapur gitu Tad. Tapi yang biasa dipakai kan kapur barus gitu Tad. Ditumbuk-tumbuk. Terus terakhir pemandian itu kan kayak disiramin gitu. Mungkin dialasin gitu di atas. Jadi airnya yang ke jenazah gitu. Karena ada alas saring gitu.
terus setelah itu nggak boleh lagi gitu, terus termasuk air mata nggak boleh netes gitu, itu gimana Tat? Air mata tidak boleh netes gimana? Iya, ada statement yang kayak gitu kan, terakhir kan kapur gitu Tat. Terus? Jadi air mata itu bukan terakhir, jadinya yang terakhir air mata gitu. Makanya nggak boleh nangis gitu kemarin. Kalau kebiasaan gitu Tat. Iya, ya memang terakhir air kafur. Kemudian air mata tadi maksudnya gimana? Ya, mungkin ada yang terakhir mencium atau Oh, terus basah karena air mata. ya, jadi yang terakhir air mata gitu statementnya gitu. Berarti ada satu keharusan penutupnya air mata dibasahi dengan air mata keluarganya gitu. Iya. Ya enggak ada ketentuan seperti itu. Terus Kalau kejadiannya tak sengaja bukan suatu keharusan maka tidak masalah toh. Tapi kalau harus nangis keluarin semua air mata biar basah dengan air mata yang hidup atau orang keluarganya ya suatu keharusan tidak boleh lah, berarti menentukan sesuatu yang memang belum ditentukan oleh syariat. kemarin kejadian ahli musibah itu nyiapin daun kelor segenggam itu gimana? Kejadiannya tuh sih yang mandiin jadi gini-giniin. Ya. Jadi sider ini yang paling sunnah ya, karena itulah perintah Nabi. Ghassilu bisidrin wa ma'in, jelas. Pengganti dari sider sabun atau semisalnya. Kan sudah kita sampaikan, bunga misalkan, daun yang mungkin memiliki sifat yang dekat dengan si sider atau bidara tak masalah, seperti kelor tadi. Tak masalah. Pengganti sabun lah, pengganti bidara. Paham? Tapi jangan dipikir bahwasanya kelor sunnah. Oh, enggak ada ketentuan itu dari mana gitu. Maksudnya boleh gitu ya. Boleh-boleh saja kelor dan seterusnya. Tapi jangan sampai ada statement harus kelor. Seperti itu. Wah, kelor ini bagus nih nanti gini. Nah, enggak boleh ada statement kayak gitu. Ya, cukup? Ada yang lain? Untuk pertanyaan dari komen YouTube. Bismillah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari via YouTube, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bila mata mayit tidak bisa tertutup, haruskah diusahakan terus untuk ditutup? Terus yang kedua, Ulang lagi, yang tutup apa? Bila mata mayit tidak bisa ditutup, haruskah diusahakan terus untuk ditutup matanya? Terus pertanyaan yang kedua, saat memandikan jenazah, apakah ada bacaan khusus seperti membaca sholawat atau al-fatihah? Syukran, Ustaz. Pas mandiin baca sholawat? Pada saat memandikan jenazah, ya, Ustaz. sebelum mandikan ya. Mau minta mobil yuk selawat dulu gitu ya. Untuk menutup mata si mayit memang disunahkan karena memang sudah ada di buku di situ, nggak kita baca saja. Taghmidu ainaihi, ditutup kedua matanya. Kalau nggak bisa, ya gimana lagi? Apa pakai sholatib? Nggak perlu. Karena memang kayak gitu ya sudah. Kalau masih terbuka matanya ya sudah, jangan dipaksa-paksain. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Bukan suatu keharusan. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah kita tutup. Yang kedua untuk sholawat nggak ada sih, nggak ada ketentuannya. Justru apa? Pada saat memandikan, kalau kita mau sibukkan lisan kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mayit, bukan sholawat, doa Allah maghfirlahu warhamhu. Ya, kalau kekhususan sholawat tidak ada, kecuali ketika memakamkan nanti ada. Memakamkan nanti ada. Bismillahi wa ala millati atau wa ala sunnati Rasulillah. Itu sekedar itu aja. Itu doa saja sih, bukan sholawat sih sebenarnya. Jadi nggak ada bacaan khusus sebenarnya. Kecuali beberapa keadaan saja nanti kita sebutkan. Paham ya? Nggak ada sholawat-sholawatan. Karena yang paling butuh pada saat itu adalah doa agar Allah SWT memaafkan, mengampuni dosa-dosa si mayit tadi. Kapanpun diperbanyak doa tersebut. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Wasi' madakhalahu. Gitu ya? Ada lagi? Silakan. Bismillah. Itu
pada saat jenazah itu baru meninggal, Ustaz. Terus Pada saat pada saat jenazah itu baru meninggal, mayit baru meninggal gitu. Terus tangannya itu dibiarkan lurus begitu saja atau disedekap, Ustaz? Untuk memudahkan dia pada saat memandikan jenazah, Ustaz. bagus. Begitupun ketika mengkafani, ya, sama. Ada yang mengatakan disedekapkan seperti sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan sedekapkan. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Yang kuat menurut saya adalah yang tangannya dibentangkan ke kanan ke kiri saja biasa kayak kita tidur biasa. Tidak perlu dibentangkan. Dalilnya menurut mereka adalah ya seperti ketika kita sholat, tidak perlu. Yang lebih afdol adalah ya dibentangkan begitu saja kanan kayak kita tidur. Tangan kanan yang dibiarkan terbentang ke kanan, ke kiri juga seperti itu. Tidak ada suatu keharusan ataupun sunnah, ya. Tidak ada. Dan lagi? Iya, bagus. Terus? Sip. Ulang lagi biar kedengaran. Pertama. Apakah boleh kita melepas gigi palsu bila si mayat menggunakan gigi palsu atau emas waktu kita membersihkannya? Kemudian pas kita memandikan bagian kanan dari pundak tangan sampai ke bawah, kita menggosoknya menggunakan kain atau dengan air sabun biasa saja, Tad? Yang kedua tadi sabun, kain. Maksudnya menggunakan langsung tangan atau kain gitu kan? Menggunakan membersihkan tubuhnya menggunakan kain atau langsung tangan. Tangan Kalau aja. sabun memang kan harus. Yang pertama, masalah benda, alat yang tidak ada kaitannya dengan anggota tubuh. Kaidahnya seperti ini, simple. Para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, kemudian di badannya ada sesuatu yang bukan kaitannya dengan anggota badan, ya, hukum asalnya apa? Wajib dilepas. Wajib apa? Dilepas sebelum dimakamkan. Hukum asal, ingat itu hukum asal. Dengan syarat tidak menyakiti bagian-bagian yang teridentifikasi kalau di situ ada alat yang bukan anggota badan. Paham? Contoh, kalau giginya sudah tertancap di situ, kalau dibuka, ditarik berdarah, menurut dokter itu memerlukan proses yang agak rumit, kayak operasi seperti itu, atau pen yang sudah menancap di tulang, harus dibedah, dibuka, tak perlu. Paham? Apa kaidahnya? Sama. Sakit gitu ya. Simple. Jadi kayak satu kaidah tadi, satu yang kaidah yang kita bahas kemarin itu, muamalah kita terhadap mayit seperti sama, tidak ada bedanya dengan ketika dia hidup. Sama seperti tadi. Paham enggak? Kalau kita ada pen mau operasi, kan pasti disuntik dulu dengan cara-cara khusus lah gitu. Nggak sembarangan. Kan sakit juga pasti itu kan, ada sakit-sakitnya lah, dijahit dan seterusnya. Maka tak perlu dilepas. Ada juga yang bertanya ke saya, mata palsu. Bagaimana Ustaz mata palsu? Ya kalau misalkan proses mengeluarkannya butuh sesuatu, ada sesuatu yang agak rumit, berat, inilah itulah lah, tidak perlu. Karena pasti nanti ngelukain, masukinnya saja ngelukain kan gitu. Nah, kalau sesuatu yang mungkin kalau dilepas itu nggak sakit, nggak berdarah, nggak melukai menurut kita ketika hidup, maka lepas. Contoh behel itu sakit nggak kalau dilepas? Saya nggak tahu. Sakit nggak? Pagar gigi itu. Nah, sakit nggak? Kalau ya itulah, pokoknya dia tanya lah orang yang ngerti. Saya nggak tahu. Kalau gimana? Gaya-gaya. Ya, kita lihat cara dokter bagaimana menurut dokter. Kalau misalkan nggak sakit, nggak ngelukain, maka nggak perlu lepas. Kalau ngelukain, maka lepas. Nggak perlu dilepas.
Apalagi misalkan apalagi gigi palsu itu sudah nancep tuh kayaknya ya. Gigi yang perbuah itu di gigi. Atau gigi yang dipasang gitu untuk orang tua, ya dilepas. Kan ada yang bongkar pasang langsung full gitu, melepas. Karena kalau dilepas insya Allah nggak sakit, cuma dilem kan itu. Ada lemnya. Apalagi kira-kira? Cincin, lepas. Jangan ditinggal, eman. Apa sayang kan cincin emas dibiarin. Mubadir, tidak boleh. Apalagi anting-anting. Pokoknya kaedahnya apa? Kalau benda tersebut kalau dilepas menyakiti si mayit, kita hukumnya ketika hidup ya, maka lepas. Kalau jangan dilepas. Kalau enggak lepas. Itu gampangnya gitu. Kedua tadi apa? Lupa? Ya. Sudah kita bahas kemarin. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah menjelaskan beberapa di suatu kajiannya, beliau mengatakan lebih baik, lebih bagus, lebih cantik, mustahab gitu ya, ketika kita menyentuh tubuh si mayit menggunakan perantara, alas, walaupun laki-laki sama laki-laki. Paham? Sarung tangan. Itu cantiknya itu lebih bagus, walaupun tidak pakai pun tidak apa-apa. Bukan suatu keharusan ya, memakai sarung tangan itu. Kan sudah kita bahas kemarin, sarung tangan. Tapi cantiknya dipakai. Apa hikmahnya sudah kita bahas kemarin. Kan gitu, jangan tak tersentuh langsung dengan kulit. Salah satunya apa? Kulit si tubuhnya si mayit. Kalau nggak pakai itu, kalau misalkan yang mandinya itu nggak amanah, atau orangnya taruhlah mohon maaf homo, enak ya, bahaya kan, kesempatan sama dia. Misal gitu kan, yang mandiin lesbi misalkan, kita nggak tahu kan, bahaya juga kan gitu, kan mungkin terjadi. Mulus nian ya, ini gitu kan lah, bukan mandiin malah memuasin nafsunya. Tapi cantiknya pakai alas tadi, biar nyentuhnya itu mengurangi kontak fisik langsung, walaupun sebenarnya boleh. Apa lagi? Ya sarung tangan atau kain, boleh kain. Bahasa kita itu apa? Sikatnya atau apa? Jadi kalau kita mandi itu kan ada busa spon ya. Nah, spon boleh. Jangan spon yang kasar yang untuk nyuci kerak minyak itu. Lanjut. Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Itu saja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu. Amin. Ustadz, Afwan izin bertanya, jika si mayit menggunakan seperti gigi palsu, tambal gigi, KB, susu, dan lain-lain, apakah boleh? Apakah harus dicabut, Ustadz? Itu tadi sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas tadi. KB, kalau termasuk KB juga. Kalau KB misalkan apa itu? Apa bahasanya itu KB? Yang ditanam itu IUD. Nah, kalau misalkan bisa dilepas, lepas. Tapi yang lepas juga harus ngerti juga. Pokoknya intinya kalau bisa dilepas, lepas. Yang enggak menurut dokter nggak ngelukain, pas ketika masangnya sakit, maka pas ngeluarnya juga pasti sakit kan gitu. Susu, apalagi susu ini ya. Susu ini bahaya justru malah. Ya jin berarti harus dilepas kalau gitu, walaupun ngelukai harus dilepas. Nah, ini kesyirikan masalahnya, atau ada bahaya di sini, harus dilepas walaupun melukai. Kalau susu ya. Jadi nggak perlu dilihat kalau ini menyakiti apa enggak, lepas. Karena asar-asar kesyirikan. Tambal gigi nggak perlu. Yang perlu dilepaskan tambal gigi itu nggak perlu. Ya sudah, kaidahnya tadi sama. Ada beberapa tempat setelah mayit dimandikan, pihak keluarga ingin menyiram kembali dengan 1 kali siraman. Kadang sampai 3 orang. Apakah ini boleh? Kalau sudah dimandikan, ya sudah.
Kalau sudah dimandikan sebagaimana sudah kita sebutkan, maka langsung berpindah kepada mengkafani. Kalau diulur-ulur dengan cara giliran yang mandi, menambah orang yang mandi, kepingin mandiin, ya itu sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia, tidak perlu. Ya, satu, ngabisin waktu dan sebagainya. Kedua, memperlambat si mayit untuk ke rumah keduanya, yaitu alam barzakh. Nanti kita bahas tentang memakamkan. Kata Nabi SAW, kalau misalkan mayit ini orang yang soleh, maka kalian mengakhirkan kebaikan dia. Dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Maka Anda mengakhirkan, memperlambat kalau dia nanti mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kalau buruk, maka kalian meletakkan di pundak-pundak kalian sesuatu yang buruk. Kita harus singkirkan keburukan secepatnya dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Tapi kan kita nggak tahu mayit ini baik atau buruk kan? Maka tidak perlu. Kalau sudah memang itu terlalu berlebihan. Bagaimana jika mendapati keluarga si mayit ingin mengwudhu si mayit dulu akhir mayit ya, wudhu si mayit di akhir ketika mayit sudah dimandikan. Untuk wudhu silakan, tidak masalah. Diwudhukan atau tidak pun tidak masalah. Kemudian sunnahnya memang di awal sebelum dimandikan. Kalaupun di akhir pun tidak masalah, tak perlu tak masalah, bukan nggak boleh, tetap kita katakan boleh-boleh saja di wudhunya di akhir, tak masalah. Tapi kalau sudah diwudhu di awal, maka tidak perlu lagi berlebihan, berlebihan. Kalau sudah wudhu di awal, maka tidak masalah. Kalau pengen wudhunya di akhir, maka yang pertama tidak usah. Pertama yang tidak usah. Pokoknya sekali aja cukup. Sunnah itu ya. Saja cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok kita bahas prakteknya dan mengkafani berarti insyaallah ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.